Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep tentang kompetensi dasar atau KD dari setiap bidang studi SD, kelas tinggi, dan tema-tema pada kelas rendah, pemetaan tema untuk kelas rendah dan kelas tinggi, inter maupun antar mata pelajaran. Baiklah, langsung saja pada materi pertama akan dibacakan oleh Evan. Kepada Evan, silakan. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Kompetensi dasar. Majid tahun 2014 halaman 43 berpendapat bahwa kompetensi dasar berisi konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi dasar akan memastikan capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan dan bermuara pada sikap. Sedangkan menurut Senada dengan Majid tahun 2014 halaman 109 berpendapat bahwa kompetensi dasar merupakan gambaran umum tentang apa yang dapat dilakukan siswa dan rincian yang lebih terurai tentang apa yang diharapkan dari siswa yang digambarkan dalam indikator hasil belajar. Konsep tentang kompetensi dasar di kelas tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan di kelas 4, 5, dan 6. Nama mata pelajaran IPA dan IPS tercantum dan memiliki kompetensi dasar masing-masing. Untuk proses pembelajaran kompetensi dasar IPA dan IPS, sebagaimana kompetensi dasar mata pelajaran lain, diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Oleh karena itu, proses pembelajaran semua kompetensi dasar dari semua mata pelajaran terintegrasi dalam berbagai tema. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD MI adalah 35 menit. Karakteristik siswa sekolah dasar kelas tinggi. Menurut Fadilah tahun 2014 halaman 56, karakteristik siswa sekolah dasar kelas tinggi sebagai berikut. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, realistik serta memiliki rasa ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini siswa memiliki minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran khusus. Yang keempat, pada umur 11 tahun anak memerlukan bantuan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Baiklah, cukup sekian materi dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ia. Kepada Ia, persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep tema di kelas rendah. Tema adalah gagasan utama yang akan digunakan untuk membingkai seluruh muatan atau materi pembelajaran selama anak mengikuti kegiatan. Permendiknas nomor 22 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran di SD kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3 adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema yang dimaksud di sini adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan dalam KBBI 1994 halaman 129. Ada beberapa karakteristik siswa sekolah dasar kelas rendah menurut Purwati pada tahun 2013. Yang pertama, adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan, pertumbuhan jasmani, dan prestasi sekolah. Yang kedua, siswa memiliki kecenderungan memuji diri sendiri. Yang ketiga, anak pada masa ini, terutama umur 6-8 tahun, menghendaki nilai yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. Selanjutnya, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang terakhir, tunduk pada peraturan permainan yang ada di dalam dunianya. Jika tidak bisa menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Selanjutnya, tentang pemetaan tema. Pemetaan tema adalah
Suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dan pengalaman belajar melalui keterpaduan tema. Tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Pada model pembelajaran ini, guru menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang disepakati dan dihubungkan dengan antar mata pelajaran, sehingga siswa-siswi memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari mata pelajaran yang berbeda-beda, menurut Ukayati pada tahun 1998. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Pada Dila, persilakan. Baiklah, selanjutnya contoh pemetaan tema untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Pada kolom pertama itu ada muatan pembelajaran yang terdiri dari PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, PJOK, IPA, dan IPS. Itu ada kolom KD, tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Pemetaan pertama, perancangan oleh guru merupakan peringkat yang paling penting. Garis panduan di bawah ini membantu guru dalam membentuk pengembangan tema dan presentasi kurikulum berdasarkan tema yang dipilih. Contohnya seperti yang ada di gambar. Next. Tahap kedua, peringkat ini guru perlu mengambil permasalahan dan pengembangan dari peringkat pertama. Selanjutnya, guru mengembangkan aktivitas-aktivitas pembelajaran berdasarkan permasalahan tersebut. Aktivitas yang direncanakan itu bisa dilihat dari beberapa aspek, contohnya seperti yang ada di gambar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin. Tema yang ketiga, setelah pemetaan dapat dibuat jaringan tema yaitu menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang terpilih. Kompetensi dasar dan materi yang luas dan tersebar pada masing-masing mata pelajaran dapat mengakibatkan pemahaman yang parsial dan tidak terintegrasi, padahal memiliki jaringan tema keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu, misalnya binatang. Dalam bagan dan matrik digambarkan sebagai berikut. Next. Lanjut. Pemetaan keterhubungan KD dan indikator ke dalam tema. Pertama, memetakan semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3 karena pembelajaran tematik adalah keterpaduan berbagai mata pelajaran yang diikat dengan tema. Dalam pemetaan tema harus dimulai dengan pemetaan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. 2. Mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. 3. Mengidentifikasi kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 2. 4. Menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator sebagaimana dapat menggunakan format sebagai tabel di bawah ini. Mata pelajaran standar, kompetensi dasar, indikator. Apabila ada kompetensi yang tidak tercakup pada tema tertentu, tetap diajarkan melalui tema lain ataupun disajikan secara tersendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Cara menentukan tema. Cara pertama adalah guru mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam tiap-tiap mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara yang kedua, guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Dapat bekerja sama dengan siswa-siswi sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, prinsip-prinsip penentuan tema. 1. Memperhatikan lingkungan terdekat siswa. Yang kedua, tema yang dipilih adalah tema yang termudah dan menuju
ke yang sulit. Yang ketiga adalah tema yang dipilih memungkinkan adanya proses berpikir pada siswa. Yang keempat, dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang kelima, dari yang konkret ke yang abstrak. Yang keenam, ruang lingkup tema tersebut disesuaikan dengan usia serta perkembangan siswa, baik itu minat, kebutuhan, maupun kemampuan siswa. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan raise hand. Baiklah, ada Frida, silakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana pertanyaannya itu, apakah setiap materi pokok harus memenuhi kompetensi dasar? Saya ulangi, apakah setiap materi pokok dalam pembelajaran tematik harus memenuhi kompetensi dasar? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, kepada Daniel Pradisespen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enila Pradisespen, NIM 21129525. Izin bertanya, dalam pelaksanaan kurikulum 2013, pada SD dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 4. Baiklah, pertanyaannya, pendekatan apa yang dipergunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran tersebut? Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Ainila Pradisespen, moderator. Silakan ya. Baik, tadi si Ainila Pradisespen bertanya, pendekatan apa yang dipergunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran. Nah, pendekatannya itu ada 4. Yang pertama, intradisipliner, yaitu integrasi dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh dalam setiap mata pelajaran yang diintegrasikan melalui tema. Pendekatan yang kedua yaitu interdisipliner, yaitu menggabungkan kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu sama lain, seperti mata pelajaran IPA dan IPS yang diintegrasikan pada berbagai mata pelajaran lain yang sesuai. Pendekatan yang ketiga yaitu multidisipliner. Nah, pendekatan ini tanpa menggabungkan kompetensi dasar, sehingga setiap mata pelajaran masih memiliki kompetensi dasarnya sendiri. Pendekatan yang terakhir yaitu transdisipliner. Nah, pendekatan ini yaitu penentuan tema yang mengaitkan berbagai kompetensi dari mata pelajaran dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Fadila Aprilia. Baiklah, karena moderator lagi terhalang jaringan, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Aprilia, yaitu apakah setiap materi pokok harus memenuhi KD? Setiap materi pokok harus memenuhi KD, karena KD itu sendiri adalah kemampuan minimal pada setiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Apabila KD tidak terpenuhi, maka guru tidak akan mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya. Kembali.
Terima kasih moderator dan Agus Erpan yang sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Alhamdulillah saya sudah mengerti terhadap jawaban yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Manila Aprilia. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.